Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal- Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak dosen Profesor Dr. Albahra Skom Mkom selaku pembimbing kelompok kami dan kepada teman-teman mahasiswa semua sekalian. Tak lupa kita panjatkan doa kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah rezekinya kita semua bisa hadir untuk mempresentasikan hasil review jurnal kami. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil review jurnal kami dengan judul Data Warehousing, Data Mining, OLAP, and LTP Technologies are Essential Element to Support Decision Making Processes in Industry, yang disusun dan akan dipresentasikan oleh Saudara Haris Pendina, Fahmi Zarinaldi, dan Vicky Oktawidiantara. Selanjutnya akan kami berikan kepada Vicky untuk bisa menjelaskan slide selanjutnya. Abstrak pada makalah ini memberikan gambar tentang data warehousing atau data warehouse, data mining, OLAP, teknologi OLTP, menjelajahi fitur, aplikasi, dan arsitektur data warehousing. Warehouse data ini mendukung pemrosesan analitik online, yaitu OLAP, persyaratan fungsional dan kinerja dari aplikasi pemrosesan transaksi OLTP ini, yaitu secara langsung didukung oleh database. Nah, database ini adalah gudang data yang menyediakan alat pemrosesan analitik online, yaitu OLAP. Lalu data pergudangan dan pemrosesan analitik online OLAP ini adalah elemen penting dari pendukung keputusan yang memiliki semakin menjadi pada fokus industri database. OLTP berorientasi pada pelanggan dan digunakan untuk transaksi dan permintaan pemrosesan, yaitu oleh juru tulis, klien, dan teknologi informasi profesional. Nah, kata kunci pada data warehousing ini yaitu OLAP, OLTP, data mining, dan pengambilan keputusan dan pendukung keputusan. Kemudian ada introduction. Data warehouse adalah berorientasi subjek, terintegrasi koleksi data yang digunakan tidak berubah-ubah dan tidak berubah-ubah waktu, terutama dalam pengambilan keputusan organisasi. Pengertian ini disampaikan oleh Imon WH pada tahun 1992. Biasanya data warehouse ditempatkan terpisah dari database operasional organisasi. Kemudian data warehousing adalah kumpulan dari pendukung keputusan teknologi yang bertujuan untuk memungkinkan pekerjaan pengetahuan seperti eksekutif, manajer, analis untuk menjadi lebih baik dan lebih cepat untuk mengambil keputusannya. Kemudian data dapat disampaikan dalam berbagai jenis database. Salah satu arsitektur basis data yang baru ini muncul adalah gudang data atau data warehouse, repositori dari beberapa heterogen sumber data diatur di bawah skema terpadu di satu situs untuk memfasilitasi pengambilan keputusan manajemen. Data teknologi gudang atau data warehousing ini termasuk pembersihan data integrasi, dan pemrosesan analitik online. OLAP berdiri untuk teknik analis dengan fungsi seperti peringkasan, konsolidasi, dan agresi. Data warehousing atau pergudangan data. Definisi pergudangan data menurut WH Inmon, seorang arsitek terkemuka di pembangunan sistem gudang data, dan gudang data itu sendiri adalah sebuah kumpulan data yang berorientasi pada subjek, terintegrasi, dan tidak mudah berubah untuk mendukung manajemen keputusan membuat proses. Jadi, data warehouse bisa dikatakan menjadi penyimpanan data yang konsisten berfungsi sebagai implementasi fisik dari model data pendukung keputusan dan menyimpan informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk membuat keputusan strategis. Nah, jadi arsitekturnya bisa dikatakan dibangun dengan mengintegrasikan data dari beberapa sumber data untuk mendukung
dan atau query ad hoc menurut analisa pelaporan dan pengambilan keputusan. Nah, gudang data ini menyediakan alat pemrosesan secara online atau bisa disingkat secara OLIP untuk analisis interaksi data multidimensi yang bervariasi granularitas yang memfasilitasi penambangan data yang efektif. Nah, untuk persyaratan fungsionalnya dan kinerja OLAP cukup berbeda dengan pemproses transaksi online secara langsung didukung oleh profesional database. Data warehouse ini terdiri dari beberapa komponen. Nah, yang pertama komponen penyimpanan data. Penyimpanan data adalah komponen umum dalam data warehouse. Yang kedua ada data pasar. Biasa umumnya adalah mark data. Data pasar ini subjek bagian dari data research yang memiliki tujuan yang spesifik seperti data penjualan, data pembelian, dan data inventory. Nah, yang ketiga adalah metadata. Metadata itu salah satu contoh dari data warehouse secara logika. Poin 2.2 yaitu data warehousing fundamental. Sebuah gudang data atau bisa disebut data mart skala kecil adalah penyimpanan data yang disiapkan secara khusus yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan. Data ini berasal dari sistem operasional dan sumber eksternal. Untuk membuat gudang data ini yaitu didapat dari sumber yaitu yang dibersihkan, misalnya dari data yang diubah misalnya dimasukkan ke dalam kelompok mata pelajaran atau diringkas dan dimuat ke dalam penyimpanan data yaitu yang ditempatkan ke dalam gudang data. Dalam gudang data yaitu berikut, salah satunya ada berorientasi dari subjek, ada terintegrasi, varian waktu, dan non-volatile. Sebuah gudang data mengambil data dari sistem operasional, tetapi secara fisik terpisah dan melayani tujuan yang berbeda. Sistem operasional memiliki database sendiri dan digunakan untuk pemrosesan transaksi, yaitu gudang data yang memiliki database-nya sendiri dan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Poin 2.3 yaitu arsitektur dan proses end-to-end. Ini termasuk alat untuk mengekstraksi data dari beberapa database operasional dan sumber eksternal untuk membersihkan atau mengubah dan mengintegrasikan data ini yaitu ke dalam warehouse data. Gambar satu ini menunjukkan arsitektur pergudangan data yang khas. Poin 3 di sini ada OLTP dan OLAP. Tugas sistem operasional online atau OLAP ini sebelumnya adalah untuk melakukan transaksi dan pemrosesan query. Jadi mereka juga disebut sebagai sistem pemrosesan transaksi online OLTP. Sistem gudang data di sini melayani pengguna atau pengetahuan pekerja dalam peran analisis data dan pengambilan keputusan. Sistem tersebut dapat mengatur dan menyajikan data dalam berbagai format untuk mengakomodasikan beragam kebutuhan pengguna yang berbeda. Sistem ini disebut analisis online sistem pemrosesan atau OLAP. Di poin 3.1 ini ada major in distinguishing feature between OLTP and OLP. Nah, di sini orientasi pengguna dan sistem OLTP berorientasi pada pelanggan dan digunakan untuk memprosesan transaksi dan permintaan oleh juru tulis, klien, dan profesional teknologi informasi. Sebuah OLP sistem berorientasi pasar dan digunakan untuk analisis data oleh pekerja pengetahuan, termasuk manajer, eksekutif, dan analis. Nah, konsen datanya
Sistem OLTP juga mengelola data saat ini, format rinci, sementara sistem OLP mengelola besar sejumlah data historis, menyediakan fasilitas untuk ringkasan dan agresi. Apalagi informasi adalah disimpan dan dikelola pada tingkat perincian yang berbeda, membuat data lebih mudah digunakan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Desain basis datanya, dalam desain basis data, sistem OLTP umumnya mengadopsi entitas, model data hubungan, dan orientasi aplikasi desain basis data. Nah, dengan demikian sistem OLP mengadopsi salah satu bintang atau model kepingan salju dan desain database berorientasi subjek. Sistem OLTP berfokus terutama pada data saat ini tanpa mengacu pada data historis atau data dalam perbedaan organisasi. Sebaliknya, untuk sistem OLP mencakup banyak versi skema database karena evaluasi proses sebuah organisasi karena volumenya besar. Data OLP dibagikan di beberapa media penyimpanan. Untuk pola akses ini sistem OLTP terutama terdiri dari pendek, transaksi atom. Sistem seperti itu membutuhkan mekanisme konkurensi, kontrol, dan pemulihan. Namun, akses ke sistem OLP ini sebagian besar hanya baca operasi, meskipun banyak yang bisa berupa query kompleks. Di poin 3.2 ini ada need of data warehousing dan OLAP. Warehouse data dikembangkan meskipun ada database operasional karena alasan berikut. Beberapa poinnya adalah basis data operasional dirancang dan disetel dari yang diketahui tugas dan beban kerja, seperti pengindeksan menggunakan kunci utama, mencari catatan tertentu, dan mengoptimalkan kalengan beberapa pertanyaan. Karena query gudang data seringkali rumit, mereka melibatkan kompetisi kelompok besar data pada tingkat yang diringkas dan mungkin memerlukan penggunaan data khusus organisasi. Kemudian di poin selanjutnya ada basis data operasional mendukung konkuren pemrosesan beberapa transaksi. Kemudian poin selanjutnya pendukung keputusan membutuhkan data historis, sedangkan basis data operasional biasanya tidak mempertahankan riwayat data atau tidak mempertahankan histori. Kemudian poin selanjutnya pendukung keputusan membutuhkan konsolidasi seperti agregasi dan ringkasan data dari sumber yang heterogen, dan database operasional hanya berisi data mentah yang terperinci. Poin 4 sini ada data flow. Langkah-langkah yang untuk membangun data warehouse atau repository dari data yang dapat dipahami dengan baik. Data mengalir dari satu atau lebih banyak basis data ke staging area, dan akhirnya data warehouse atau repository pada gambar 2 ini yaitu pada setiap tahap ada alat kualitas yang tersedia untuk memberikan pesan dan merubah data sehingga meningkatkan kegunaan dari data yang berada di warehouse data tersebut. Poin 5 di sini ada data mining. Nah, data mining adalah ekstraksi atau penambangan dari pengetahuan dari sejumlah besar data atau data warehouse. Untuk melakukan ekstraksi ini, penambang data menggabungkan sebuah intelijen, analisis statistik, dan manajemen basis data sistem untuk mencoba menarik pengetahuan dari data yang disimpan. Data penambangan pada proses penerapan metode cerdas untuk mengekstraksi pola data, yaitu menggunakan alat front end. Spreadsheet masih merupakan front end yang paling banyak dikompilasi aplikasi atau online analytical processing atau biasa disebut OLAP. Di poin 6 ini ada decision making using a data warehouse.
Sebuah sistem pendukung keputusan atau yang biasa kita sebut singkat DSS adalah alat yang digunakan untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan pada sistem yang kompleks. Sebuah DSS ini dapat berkisar dari sistem yang menjawab pertanyaan sederhana dan memungkinkan keputusan selanjutnya untuk dibuat. Untuk sistem yang menggunakan kecerdasan buatan ini atau AI dan menyediakan query terperinci di seluruh spektrum kumpulan data terkait. Di antara aplikasi yang paling penting di bidang DSS ini adalah sistem rumit yang secara langsung untuk menjawab pertanyaan, khususnya bagaimana jika tingkat tinggi permodelan skenario. Di poin 7, step for designing data warehouse, Chowdhury, Surajit, and Dayal Umeswar pada tahun 1997, mereka merancang sebuah gudang data adalah proses yang kompleks yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut. Nah, yang pertama, kita tentukan arsitektur, lakukan perencanaan, kapasitas, dan pilih server penyimpanan, database dan server OLP dan alatnya. Yang kedua, mengintegrasikan server penyimpanan dan alat klien. Yang ketiga, desain skema dan tampilan gudangnya. Dan selanjutnya, tentukan organisasi gudang fisik data, penempatan dan partisi, dan metode aksesnya. Selanjutnya itu hubungkan sumber menggunakan gateway, driver, ODBC, atau pembungkus lainnya. Dan selanjutnya itu merancang dan mengimplementasikan skrip untuk interaksi data, pembersihan, transformasi, memuat, dan menyegarkan. Nah, kegiatan selanjutnya itu bisa diisi repositorinya dengan skema dan tampilannya, definisi, skrip, dan metadata lainnya. Kegiatan selanjutnya itu kita bisa merancang dan mengimplementasikan aplikasi pengguna akhir. Dan selanjutnya yang terakhir, meluncurkan gudang dan aplikasinya. Poin 8, data warehouse modul oleh Han Jiawei and Camber Mikhailin pada tahun 2001. Di sini ada 3 model gudang data menurut sudut pandang arsitekturnya, yaitu di poin 8.1, yaitu gudang perusahaan. Pertama, mereka mengumpulkan semua informasi tentang mata pelajaran yang mencakup seluruh organisasi. Lalu yang kedua, menyediakan integrasi data seluruh perusahaan, biasanya dari satu atau lebih sistem operasional atau informasi eksternal penyedia dan lintas fungsional dalam ruang lingkup. Yang ketiga, yaitu biasanya berisi data rinci serta diringkas data, dan dapat berkisar dari beberapa gigabyte hingga terabyte atau lebih. Lalu yang keempat, dapat diimplementasikan pada mainframe tradisional, Unix server super, atau platform arsitektur paralel lainnya. Kemudian di poin 8.2 di sini ada data mart, berisi subset data seluruh perusahaan yang bernilai sekelompok pengguna data tertentu namun cakupannya terbatas pada mata pelajaran tertentu yang dipilih. Kemudian di poin kedua, biasanya diimplementasikan pada server departemen berbiaya rendah yang berbasis Unix atau Windows. Kemudian dikategorikan sebagai independen atau dependent, tergantung pada sumber sistem operasional data atau eksternal penyedia informasi. Kemudian data yang terdapat dalam data mart cenderung lebih ringkas. Di poin 8.3 di sini adalah gudang virtual. Apakah satu set pandangan atas database operasional, hanya beberapa tampilan ringkasan yang mungkin terwujud untuk pemrosesan query yang efisien. Di poin 9, why OLAP in data warehouse? Nah, ini menurut Witten, Ian H. and Frank AB pada tahun 2000, mereka mengumumkan OLAP memungkinkan pengambilan keputusan tentang tindakan di masa depan. Di kontras dengan gudang data, ini biasanya didasarkan pada teknologi relasional. OLAP ini menggunakan tampilan multidimensi kumpulan data untuk menyediakan akses cepat ke strategi informasi untuk analisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya itu kenapa kita harus
OLAP di data warehouse karena gudang data saling melengkapi. Sebuah data gudang mengelola dan menyimpan data. Di OLAP mengubah data gudang, data menjadi informasi strategis. Ini berkisar dari navigasi dasar, penjelasan. Nah, sering dikenal sebagai silos dan dadu. Untuk perhitungan, untuk analisis yang lebih serius seperti deret waktu dan pemodelan kompleks. Conclusion, data warehouse dapat dikatakan konsisten secara semantik atau penyimpanan data yang berfungsi sebagai implementasi fisik dari model data pendukung keputusan dan penyimpanan informasi pada yang dibutuhkan perusahaan untuk membuat keputusan strategis. Jadi arsitekturnya itu bisa dikatakan dibangun dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber heterogen atau mendukung pertanyaan ad hoc, pelaporan analisis dan pengambilan keputusan. Gudang datanya itu yaitu menyediakan pemrosesan analitik online, yaitu OLAP, alat untuk analisis interaktif dari data multidimensi granularitas yang memfasilitasi penambangan data yang efektif. Pergudangan data dan pemrosesan analisis online yaitu OLAP adalah elemen penting dari pendukung keputusan yang semakin menjadi fokus industri basis data. OLTP berorientasi pada pelanggan dan digunakan untuk pemrosesan transaksi dan permintaan oleh pegawai, klien, dan profesional teknologi informasi. Nah, kemudian di sini ada comment of the journal. Ini adalah penilaian kami, kelompok kami tentang jurnal berikut yang kami review. Menurut kelompok kami, jurnal ini memiliki kelebihan dan ada kekurangan juga. Untuk kelebihannya di sini, atau kekuatan teori analisis yang digunakan sudah benar. Penulis sangat detail dalam memberikan hasil yang diperoleh dalam melakukan penelitiannya. Kemudian selain itu abstraknya cukup jelas sehingga dengan membacanya saja pembaca dapat mengerti isi jurnal tersebut, terlebih tercantum kata kunci pada abstrak. Kemudian ada kekurangannya atau kelemahan dari jurnal di sini adalah penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan seluruh isi jurnalnya. Bahasa yang digunakan penulis kurang mudah atau masih kurang bisa dipahami maksud dan tujuan pembacanya. Arsitektur dan proses end-to-end sulit dipahami oleh pembaca. Oke, sekian dari kelompok kami yaitu Fahmi, Haris, dan saya sendiri Vicky Oka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.